يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Oke. Nah, jadi itu ada dua macam riba itu tadi. Nah, bagaimana hukum dari riba? Nah, hukum dari riba untuk keduanya, baik itu riba fadl maupun riba nasi'ah, itu hukumnya haram. Ya. Jadi hukum riba itu jelas haram sesuai dengan nas Al-Quran yang qat'i atau tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, jadi ini sudah sangat tegas, tidak bisa ditafsirkan lain-lain. Ya, misalnya riba hukumnya makruh misalnya, atau riba itu hukumnya boleh misalnya, itu tidak mungkin karena ayatnya itu tegas atau qat'i namanya. Ya. Di samping haram ya, nah ada keterangan dari hadis-hadis Nabi bahwa yang namanya riba itu adalah dosa besar atau kabair. Nah sebentar, ini kayaknya terlompat ya. Nah ini dulu kayaknya. Jadi riba ini adalah dosa besar atau kabair. Jadi bukan dosa kecil atau shaghair. Apa dalilnya riba itu merupakan dosa besar atau kabair? Nah ini ada sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah bersabda, "Istanibus sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu 7 perkara yang menghancurkan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu 7 perkara yang menghancurkan itu? Qal, Nabi bersabda, asyirku, yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kemudian yang kedua adalah as-sihru, sihir. Berikutnya wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Contohnya apa? Membunuh dengan alasan yang benar itu misalnya membunuh dalam rangka jihad fi sabilillah. Itu alasan yang benar. Membunuh itu pada dasarnya haram, nggak boleh. Itu pada dasarnya, hukum asalnya. Tetapi kalau alasannya itu bisa dibenarkan oleh Islam, itu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, hukum membunuh itu berubah dari haram menjadi boleh. Ya, termasuk misalnya dalam rangka jihad fi sabilillah. Ya. Kemudian yang keempat, itulah dosa riba, ya. Wa aklur riba, memakan riba. Jadi makan riba itu dosa besar yang terletak persis setelah membunuh manusia. Setelah membunuh itu yang keempat itu adalah makan riba. Yang disebut dengan memakan riba itu artinya memanfaatkan riba. Tidak hanya digunakan untuk keperluan dimakan, tapi mungkin untuk membeli baju, untuk membeli rumah, untuk membeli yang lain-lain, bukan membeli sesuatu yang dimakan. Jadi kenapa menggunakan kata-kata memakan riba itu? Karena aghlabiyah, bahasa Arab itu aghlabiyah artinya pemanfaatan yang paling dominan, pemanfaatan yang paling banyak kalau orang mengambil riba itu ya untuk makan.
dapat bunga dari bank atau bunga dari deposito diambil, dibelikan beras, dibelikan kue, dibelikan macam-macam, lalu dimakan. Nah, biasanya seperti itu, tapi bukan berarti, oh kalau tidak dimakan berarti boleh ya Ustadz. Tetap haram. Jadi misalnya orang mengambil dari bank itu bunga, tidak digunakan untuk makan, tapi dia membeli barang misalnya membeli alat-alat elektronik, membeli HP dari itu tetap haram walaupun itu bukan makanan gitu ya. Jadi jangan keliru memahami wa aklu riba itu artinya yang diharamkan itu hanya pemanfaatan harta riba dalam konteks makan. Ini hanya penyebutan secara pada galibnya itu pada pemanfaatan yang paling besar dari riba itu ya biasanya untuk makan atau minum ya. Tapi kalau tidak dimakan atau tidak diminum untuk membeli yang lain-lain itu bukan berarti boleh, itu tetap haram. Berikutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Itu yang kelima. Yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh wa qaful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh zina kepada wanita mukmin yang baik-baik. Jadi di sini yang namanya riba itu di samping itu adalah haram, ini merupakan kabair, dosa besar. Apa pentingnya kita memahami riba itu adalah kabair? Pentingnya apa? Ada beberapa alasan kenapa kita harus apa manfaatnya atau apa konsekuensinya ketika kita tahu sesuatu itu dosa besar. Itu ada banyak alasan. Di antaranya saya sebut dua. Pertama, itu ketika sebuah dosa itu adalah dosa besar, itu nanti terkait dengan cara menghapuskannya. Ya, cara supaya kita ini bisa terbebas dari dosa besar itu seperti apa? Itu berbeda dengan dosa kecil. Kalau dosa kecil itu dengan ibadah yang kita lakukan, dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, itu insya Allah terhapus dosa kecil itu. Tapi kalau yang namanya dosa besar atau kabair itu tidak terhapus dengan amal-amal soleh seperti sholat yang kita lakukan atau puasa yang kita lakukan, itu tidak bisa amal-amal soleh itu menghapus dosa besar secara otomatis, itu tidak bisa. Yang bisa menghilangkan dosa besar itu hanya tobat nasuha. Jadi dosa besar itu tidak bisa dihapuskan hanya dengan amal-amal soleh seperti sholat, kemudian puasa Ramadan, haji dan sebagainya. Itu hanya bisa dihapuskan dengan tobat nasuha, itu namanya kabair. Kita mungkin di bulan Ramadan ya sering mendengar hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap ridha Allah, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Itu dosa-dosa apa? Para ulama mengatakan itu dosa kecil. Kalau dosa besar seperti orang itu misalnya punya riba, punya dosa riba, itu dengan puasa Ramadan apakah terhapus atau tidak? Jawabannya tidak. Selama dia tidak tobat nasuha, puasa Ramadan itu tidak menghapuskan dosa riba, nggak bisa. Karena apa? Karena ada hadis yang lain yang menerangkan begini. Rasulullah menerangkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa as-shalawatul khamsu ya. Salat yang 5 wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari satu salat Jumat ke salat Jumat, wa Ramadan dari satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna. Itu semua merupakan mukaffiroh, merupakan penghapus dosa di antara waktu-waktu itu. Idzajtunibatil kabair, dijauhi dosa-dosa besar. Artinya kalau yang dilakukan itu adalah dosa-dosa kecil, maka dosa kecil itu bisa terhapus dengan sholat 5 waktu antara
satu sholat dengan sholat yang lain itu bisa menghapuskan dosa kecil di antara dua waktu sholat. Misalnya orang tadi sholat subuh, nah kemudian melakukan dosa kecil, misalnya melihat rambut perempuan di jalan yang bukan mahramnya, itu dosa kecil. Siangnya sholat zuhur ini bisa menghapuskan sholat zuhur itu dosa kecil antara sholat subuh dengan zuhur. Ya. Tadi Nabi mengatakan as-sholatul khamsu, sholat yang 5 itu menghapuskan dosa-dosa di antara waktu sholat itu. Yang kedua adalah Jumu'ati, dari satu sholat ke Jumat berikutnya. Hari ini hari Jumat, dia sholat Jumat, misalnya pada hari Ahadnya dia melakukan dosa kecil misalnya. Berikutnya dia Jumat, ini menghapuskan dosa kecil antara Jumat yang dulu dengan yang seseorang sholat itu. Begitu juga wa Ramadhanu ila Ramadhan, atau Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ramadan berikutnya itu menghapus dosa antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang, tapi itu kecil. Berarti kalau dosa besar, apakah tidak? Bagaimana cara dosa besar? Dengan tobat nasuha, hanya itu caranya. Syaratnya ada 3 tobat nasuha, seperti penjelasan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Satu, penyesalan dari orang yang berdosa. An-nadamu taubatun. Bertobat itu adalah bagian, menyesal itu adalah bagian daripada taubat. Ada hadisnya. Jadi terus ada penyesalan terhadap perbuatan dosa besar yang dilakukan. Yang kedua adalah al-iqla' anil maksiat, berhenti, stop dari perbuatan yang dilakukan. Jadi untuk masa yang lalu menyesalinya, untuk yang sekarang dilakukan stop, berhenti. Itu kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut al-iqla' anil maksiat. Jadi menghentikan maksiat, stop. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-azam, bertekad kuat tidak mengulangi lagi masa akan datang. Nah, ditambah satu lagi yang keempat, kalau itu jadi antar manusia, misalnya utang yang belum dibayar, merampas tanah milik tetangga, itu syarat yang keempat adalah menyelesaikan urusan-urusan itu atau minta dihalalkan. Misalnya orang pernah mencuri tetangganya, itu cara bertobat, balikan barangnya itu atau minta dihalalkan. Saya pernah mengambil ya, dulu barang punya bapak, minta tolong dihalalkan pak, diikhlaskan. Oh ya sudah, nggak apa. Nah itu termasuk syarat yang keempat. Ya. Nah jadi manfaat ada manfaat apa ya kita tahu bahwa itu adalah kabair, supaya kita bisa tahu cara kita melepaskan diri dari dosa itu. Kalau dosa-dosa kecil insya Allah itu bisa dihapuskan dengan amal-amal ibadah, amal-amal soleh atau amal-amal soleh yang kita lakukan. Dalam surat Hud 114 Allah mengatakan innal hasanati nasayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, amal itu seperti wudhu, sodako, sholat Jumat, kemudian puasa Ramadan, itu bisa menghapuskan dosa-dosa karena perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, tetapi ini adalah shaghair, dosa-dosa kecil. Tapi kalau yang kabair itu harus tobat supaya bersih kita ini dari kabair. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, pentingnya kita memahami kabair itu nanti terkait dengan kredibilitas atau integritas seseorang. Bahasa Arab disebut dengan al-adalah, sifat adil. Jadi kan kalau orang itu menjadi saksi nikah, kan syaratnya saksi yang adil, itu makanya orang yang sifat adil atau adalah. Begitu juga kalau orang itu bersaksi di pengadilan, dia harus juga memiliki sifat adil, yaitu al-adalah. Ya, nah sifat adil ada 3, yang 2 itu wajib, yang 1 keutamaan. Kitab salah satunya
Dirosat fil Fikril Islami yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hussein Abdullah. Adil atau adalah itu syaratnya 3, yang 2 wajib, yang 1 kewenangan. 1, orang yang disebut tidak melakukan dosa-dosa besar atau kabair, dia tidak melakukan secara terbuka khususnya ya. Yang kedua, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil atau shaghair. Dan yang ketiga, ini keutamaan, tidak melakukan hal-hal yang merusak kepatutan atau bahasa Arabnya muru'ah. Jadi kalau seseorang dia melakukan satu dosa besar, itu sudah sifat adilnya itu hilang. Berarti implikasi hukumnya dia tidak layak menjadi saksi dalam nikah misalnya, juga tidak layak menjadi saksi di pengadilan misalnya, atau kesaksian-kesaksian yang lain, misalnya saksi jual beli itu kan ada saksi juga kan. Nah kalau orang itu berbuat dosa besar, itu tidak boleh, tidak layak dia menjadi saksi. Misalnya dia punya di sebuah bank yang ribawi, misalnya contohnya ini sekedar contoh, misalnya punya rekening di BCA, tapi yang konvensional ya dikasih bunga, itu kalau dia menjadi saksi itu tidak layak, itu karena harus orang saksi yang adil gitu loh ya. Nah itu pentingnya kita memahami, oh ini kabair, ini shaghair, karena yang pertama tadi terkait dengan bagaimana seorang muslim itu bisa membersihkan dirinya dari dosa, yaitu kalau kabair itu tidak bisa hanya dengan amal-amal soleh, harus dengan tobat nasuha ya. Nah jadi riba itu tidak hanya sesuatu yang haram, tetapi kabair. Nah ini kabair ini yang pertama dari di sini, tapi juga ada dalil-dalil yang lain ya. Ini contoh kabair, sebagai bukti adalah kabair itu dosanya itu sangat besar. Rasulullah mengatakan dirhamur riba yaquluhu wa huwa ya'lamu asyad min sitin wa thalathina zanyatin. 1 dirham riba, 1 dirham itu kira 70.000 rupiah ya sekarang kira-kira. Yang dimakan seseorang sedang dia itu tahu, itu lebih berat dosanya daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berzina sekali saja itu kan dosa besar kan, kabair. Apalagi 36 kali berzina itu dosanya sudah sangat besar. Nah, apalagi makan riba, itu lebih besar lagi. Jadi yang namanya riba itu termasuk kabair, dosa besar, sangat mengerikan. Ya. Kemudian ini ada satu hadis tapi kayaknya terlompat ini, sebentar saya kembali ke depan tadi. Nah ini ada hadis yang lain yang juga menunjukkan riba itu dosa besar. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahu. Hadis dari wa muqilahu. Oke, saya ulang ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Itu artinya apa? Orang yang dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi yang namanya laknat itu al-ibti'ad an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah itu namanya dilaknat, dikutuk dalam istilah Quran atau hadis. Jadi Rasulullah melaknat atau mengutuk siapa itu? Yang memakan riba, mengambil riba maksudnya itu ya. Wa muqilahu, yang memberi riba atau yang membayar. Wa katibahu, penulis riba, wa syahidaihi, dan 2 orang saksinya. Wa qalahum sawa'un, dan Nabi mengatakan mereka itu sama. Artinya yang berdosa itu bukan hanya banknya saja karena dia mengambil bunga ya.
Tapi nasabahnya yang membayar itu juga berdosa juga. Jadi baik yang menerima maupun yang membayar itu dua-duanya terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan oleh Rasulullah laka, bukan doa yang baik supaya mendapatkan rahmat, supaya mendapatkan ampunan dari Allah, tapi orang yang terlibat riba seperti ini itu didoakan yang sangat buruk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya jauh dari rahmat Allah. Itu kan mengerikan. Nabi melaknat itu mengerikan sekali. Ya, saya punya sebuah cerita ya. Ini sebagai satu contoh saja. Saya pernah ngobrol-ngobrol nih dengan seorang teman dari saya sebut kotanya ya, tapi orangnya mungkin dari Tasik. Ya, ada teman dari Tasik, dia itu hijrah dari riba. Dia dulunya pegawai bank terus hijrah. Nah, dia cerita-cerita sama saya. Dia itu ada ujian, dia mendapat ujian dari Allah itu. Dia punya anak 2 atau 3 ya. Itu salah seorang anaknya itu ternyata, mohon maaf, itu bisu dan tuli. Tapi itu baru diketahui itu agak belakangan, tidak begitu lahir langsung diketahui anak itu bisu tuli, itu enggak ternyata. Jadi anaknya itu, salah seorang anaknya itu ketika lahir kelihatannya normal ya, secara physically kayaknya normal semua. Tapi kok setelah umur setahun itu nggak bisa bicara. Kalau umur setahun, 1,5 tahun, 2 tahun tuh bayi itu biasanya udah bisa ngomong menirukan ya, mama, papa. Itu sampai setahun 2 tahun nggak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya diperiksakan ke dokter spesialis, diketahui anaknya itu bisu. Nah setelah bisu diteliti lagi, kenapa kok bisu? Itu karena tuli. Jadi bisu itu adalah akibat karena tuli itu. Kalau bayi tidak pernah mendengar suara ayahnya, suara ibunya, bayi itu tidak pernah, itu otomatis dia tidak akan bisa bicara. Karena kita ini bisa bicara itu kenapa? Karena pendengaran kita normal. Pendengaran kita itu normal, bisa mendengar suara ibu kita, bisa mendengar suara ayah kita. Karena kita mendengar, maka kita bisa bicara, bisa menirukan mama, maem. Itu karena kita mendengar contoh-contoh suara ibu kita, ayah kita ngomong mama, maem. Bayangkan kalau sejak lahir bayi itu cacat, tidak bisa mendengar, otomatis dia itu bisu, nggak bisa bicara ya. Na'udzubillah. Subhanallah. Itu satu contoh ya. Nah, yang seperti itu berarti ya itu terwujud apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu terwujud. Itu pengalaman saya dari beberapa teman yang hijrah itu cerita kepada saya, itu baru sadar dia akhirnya tinggalkan pekerjaannya di bank karena memang nggak berkah ya, banyak ujian, banyak kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Kemudian hadis yang berikutnya ini juga menunjukkan dosa besar juga. Ar-riba salah satu wasab'una baban aisaruha mislu ayangkihar rajulu ummahu. Riba mempunyai 73 macam dosa. Yang paling ringan itu seperti laki-laki yang menikahi atau berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi sangat mengerikan sekali dosa riba itu. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis-hadis ini kalau kemudian dengan hadis yang pertama saya jelaskan tentang kabair ya, bahwa yang namanya riba itu sudah sangat buruk lah, itu sangat jelek sekali dalam pandangan agama Islam. Dan sebenarnya juga bukan hanya sekedar tinjauan dari segi akidah ya, atau dari segi hukum syariat, dari segi fakta. Yang namanya riba itu juga menyulitkan perekonomian baik individu maupun perekonomian negara dan masyarakat. Ini bukan hanya dosa loh, tapi bisa menimbulkan problem-problem ekonomi yang luar biasa berat. Contoh yang ringan ya, pajak yang semakin mencekik rakyat. Kenapa kok pajak itu menjadi banyak macam-macamnya variasinya? Karena itu diperlukan untuk
membayar utang. Pemerintah itu kan punya banyak utang. Kenapa utang pemerintah besar? Di samping memang besarnya utang itu juga sudah besar, itu menjadi lebih besar karena bunga. Nah, bunga itu ya riba. Siapa yang harus membayar utang pemerintah? Yang bayar utang pemerintah itu bukan pemerintah ternyata, tetapi rakyat. Lewat apa? Lewat pajak gitu. Jadi orang itu mau berusaha, mau ngapa-ngapain itu malas. Kenapa? Ya karena pajaknya mencekik. Ya, itu salah satu problem ekonomi yang ditimbulkan oleh riba itu, yaitu pajak itu. Masih banyak yang lain, itu contoh saja. Oke. Nah, ini satu lagi hadis yang terakhir yang terkait dengan riba yang saya sebutkan, yaitu ada hadis bahwa Rasulullah mengatakan, "Idza dzahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballahi." Idza dzahara riba, idza dzahara zina, apabila telah merajalela, yaitu maksudnya telah terang-terangan secara terbuka, ya, ada perzinaan, kemudian riba di suatu negeri sudah sedemikian rupa, faqad ahallu, maka berarti mereka menghalalkan bi anfusihim, diri mereka, azab Allah, untuk mendapatkan azab Allah atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah negeri yang di situ riba itu sudah sedemikian rupa, merajalela, dilakukan terang-terangan. Apalagi diterapkan sistemnya kapitalis yang itu salah satu pilarnya itu adalah riba. Ya. Kemudian yang kedua adalah zina. Wah, itu sudah, itu negeri itu pasti akan mendapatkan azab Allah dalam berbagai bentuknya. Contohnya ya musibah-musibah, sekarang banjir misalkan. Mungkin nanti ganti lagi gempa bumi. Nanti mungkin ganti lagi tanah longsor. Fenomena-fenomena itu bisa dijelaskan secara sains dan teknologi. Tetapi apakah yang namanya banjir itu hanya karena misalnya reboisasi atau penghijauan yang tidak berhasil? Ataukah yang namanya banjir itu juga diakibatkan oleh dosa manusia? Maka Islam memberikan jawaban, fenomena-fenomena bencana seperti itu tuh bukan hanya bisa dijelaskan secara sains dan teknologi. Misalnya gempa itu karena ada pergerakan atau pergeseran lempeng-lempeng bumi. Oke, itu penjelasan secara sains dan teknologi, tapi apakah hanya itu? Tidak, Allah juga memberikan penjelasan lewat nabinya bahwa terjadinya musibah-musibah itu adalah bagian azab Allah karena dosa yang dilakukan oleh manusia, diantaranya adalah satu, zina, dan yang kedua adalah riba. Yang menggerakkan lempengan-lempengan bumi itu kan Allah kan. Begitu juga Allah ini memberikan penjelasan kepada kita, yang namanya bencana-bencana itu bukan hanya karena persoalan sains dan teknologi saja, tetapi itu juga bagian dari azab Allah yang diberikan atau yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Jadi bagi kita sebagai seorang Muslim yang beriman itu ketika melihat bencana-bencana itu, kita harus memahaminya itu begini, bukan hanya penjelasan sains dan teknologi, tetapi penjelasan menurut Islam. Islam itu memandang yang namanya bencana atau musibah itu tidak bisa dilepaskan dari maksiat atau dosa. Itu nggak bisa. Itu ada hubungannya, dan itu dijelaskan dalam Quran, dalam hadis, dalam sejarah para nabi terdahulu. Nabi Lut misalnya punya kaum suka homoseksual, lesbianisme, dilarang, tidak mau. Apa yang terjadi? Mereka diazab oleh Allah, dihancurkan. Sebenarnya kan musibah yang menimpa Nabi Lut kan bisa dijelaskan secara sains dan teknologi. Oh, ini ada batu-batuan yang besar yang menimpa mereka, ada macam itu, dijelaskan secara sains dan teknologi. Apakah bisa? Bisa. Tapi apakah hanya itu?
Tidak, mereka itu disiksa oleh Allah karena mereka berbuat maksiat, berbuat homoseksual, berbuat lesbianisme. Jadi karena maksiat yang mereka lakukan. Demikian juga ketika kita melihat fenomena sekarang banyak musibah, ya itu bukan hanya bisa dijelaskan secara standar teknologi kan, tapi karena manusia itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, riba masih merajalela, zina juga sedemikian rupa, ya naudzubillah summa naudzubillah. Nah, jadi ini salah satu dampak dari riba itu ya di sini. Berarti kalau riba itu sudah sedemikian merajalela, terbuka terang-terangan, doharo dalam bahasa Arab itu terbuka terang-terangan, di mana-mana dilakukan, maka berarti penduduk negeri itu berarti menghalalkan diri mereka itu mendapat azab dari Allah. Ya,